Selamat datang di Bimbel. Di mata pelajaran hari ini kita bakal ngomongin tentang dilema mahasiswa tingkat akhir. Hari ini kita kedatangan the one and only Vkom Unpad very own Jasmine Barizi. So let's discuss. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Ada Yeah. Jasmine Barizi, the one and only Vkom Unpad Pride. Vkom Unpad Pride. Mitos di Vkom Unpad. Anjir mitos dong. Sebel banget, sebel. Bekas pohon berjalan ini. Apa kabar kakak? Baik. Sedang kesibukan apa? Ya, mengerjakan yang perlu dikerjakan. Ya, jadi tuh kita temanya hari ini adalah menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. So, ada Kak Jasmine di sini, aktivis ASEK, Aktivis aktivis baik. ASEK, Baik. pegiat ASEK. Guys. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya udah melanglang buana dari Korea sampai India sampai Makassar sampai kemana-mana. Tapi Timeline-nya cantik juga ya, jauh-jauh gitu ya. dari Korea sampai kemana, gila. Tapi ada satu yang belum diselesaikan. Segalanya sudah dijajal oleh Pukulan seorang telat, Jasmine Barizi. pukulan telat. Tapi ada satu yang belum dijajal. Betul. Graha Sanusi. Betul. I didn't expect that. I did not expect that. So, kayak, why it took you so long? Karena jadi Gimana? kira-kira 6 tahun yang lalu saya Sorry. Nggak, Jahat loh. 6 tahun yang lalu gue mengenakan sebuah kaos yang ternyata kaos itu menjadi sebuah ramalan yang menjadi nyata. Which is? Kaosnya gue pakai sekarang. Oke. Tulisannya kan harusnya Marlboro. Duly noted, mahal bro, kuliah 12 semester. Jadi gue juga baru nyadar ini kayak bulan lalu gitu loh. Gue buka lemari gue kan, terus kayak baju gue pakai apa ya, terus kayak baju ini Sejarah sekali pakai ya. souvenir kan, gue buka terus kayak mahal bro, kuliah 12 semester. Saya sudah 12 semester di Unpad, terus kayak sebuah ramalan. Jadi kayak ya. Tapi kalau secara apa ya, teknikalnya ya gue lama lulus karena emang gue consciously chose to delay my study for 2 years. Kayak gitu sih sebenarnya. And why is that? What for and why? Jadi agak filosofis sih, nggak filosofis sih. Jadi kayak gue memutuskan waktu dulu kan lagi pada ambi-ambinya tuh betul lulus kan. Terus kayak semuanya tuh bener-bener kayak gila, kita harus ngambil matkul 24 SKS supaya ntar akhirnya tinggal skripsian, SCPL, idealis students. Terus gue ngerasa kayak, ketika gue lulus nanti, artinya gue akan punya skill set yang sama persis dengan 1000 lulusan Vkom 4 lainnya. Dan memperebutkan lahan pekerjaan yang sama, which is bidang komunikasi dan sejenisnya. Kalau gue pindah lahan, let's say manajemen atau segala macam, artinya gue akan bertarung dengan mahasiswa dari jurusan tersebut. Ini tidak mungkin boleh terjadi, asik ya. Gue kayak gue harus beda dan gue harus punya suatu skill set yang berbeda, dan kepanitiaan kampus jelas bukan jawabannya. Tentu. Iya, jurus apa misalnya kayak apa jabatannya kepala seksi konsumsi tidak membantu. Jadi gue mutusin kayak oke, gue harus either gue magang atau cari opportunity kerja gitu. Terus kebetulan ya waktu itu ada opportunity gue mengikuti suatu sekte, nggak ada yang suatu kultus. Nah, gue ikut kayak student organization. Kalau di kampus emang hitungannya UKM sih, cuman namanya kan AIESEC. Tapi somehow dulu gue ada opportunity untuk join ke national board-nya, which is itu kayak require me to work there full time. Yang mana itu kayak kalau udah full time untuk national level, artinya itu kayak NGO. So I have to work from Monday to Friday from 9 to 5, and if I don't come to the office, which means my salary gonna be cut, which is not a pleasant experience for me. Jadi gue memutuskan untuk masuk terus, dan akhirnya awal-awal gue mungkin ngerasa kayak bisa lah sekalian nangor Jakarta karena kantornya Jakarta kan. Terus tapi ternyata itu hanya Mimpi belaka. Wacana ya. Wacana. Akhirnya gue kayak ya udah delay dulu bentar ya.
bentarnya 2 tahun. Tapi itu lu cuti? Kenapa? Itu lu cuti Lo kuliah? cuti kuliah or Awalnya gue membayar karena gue masih optimis gue bisa melanjutkan. Tapi ternyata ujung-ujungnya gue cuti juga sih. Tapi intinya emang apa ya? Akhirnya gue bilang kayak yaudah man, nggak apa lo delay dulu kuliah lo. Tapi lo serius di sini gitu loh. Jadi kayak lo nggak setengah-setengah dan lo total, kayak lo all out dan benar-benar give your 120% di situ. Dan ketika lo kelar ya udah you get shit dan jadi kayak gitu sih kira-kira. Jadi kayak alasan kenapa gue mau itu emang dasarnya ya gue nggak mau lulus kerja gue harus kontang-anting dan diterima orang cuman karena orang itu lagi butuh orang, bukan karena orang itu nyari gue gitu. Jadi gue bener-bener pengen kayak ya shape myself, terus kayak bener-bener kayak pengen nyari skill yang bener-bener gue doang yang bisa, let's say. Atau kayak di umuran gue tuh kayak Jasmine menonjol gitu kan, berbeda gitu kan. Terus Ini the next level of ambi ya, jadi kayak ada ambi. Ini kayak And then there's- ambi gitu. Ambi 2.0. Ambi 2.0. Iya, tapi emang intinya gitu sih. Dan apa namanya, dan ternyata emang itu menenangkan sih setelah itu semua. Maksud gue experience kerja gue selesai, akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Ini kayak dakwah ya lo ya. Kayak dakwah ya, gue tahu pas banget nih. Pas banget lagi azan loh, azan. ada azan loh. Enggak, Gitu sih. tapi akhirnya goals lo tercapai nggak? Maksudnya lo merasa kayak oke, Ya, hal yang dicari di awal. I've got the skills that I need Hmm. buat jadi bekal nanti ke cari kerja dan semenye perkara hidup lainnya. Paling nggak it's skipping all of this is all worth it gitu loh. Iya. sebenarnya. Alhamdulillah worth it sih. Jadi kayak sesuai dengan apa yang gue mau. Itu gue ngerasa bahwa gue harus punya skill yang beda dan alhamdulillah ada beberapa opportunity yang gue dapet yang mungkin kalau gue masih versi mahasiswa biasa mungkin gue nggak akan dapet over itu gitu. Atau susah untuk gue dapetin opportunity itu. Jadi gue dapet itu yang gue mau. Dan itu semua apa ya bener-bener bisa gue pakai untuk long term sih. Jadi kayak bener-bener good investment buat gue kayak gitu sih. Oke. Gitu semua lagi kayak lihat Semua that sink terdiam. in. Sebenarnya ini bukan terdiam karena gak ada pertanyaan tapi kayak what have I done with my life? Iya. Recalling This is gitu kan. memory untuk teman-teman recalling. yang jadi untuk teman-teman yang sudah mau lulus, yang sudah lulus, sudah sidang, lulus cepat, don't be not so fast, bro. Tapi gini, Kayak, as much as you are ambitious with, oke, gue udah kerja di, at least gue mengisi waktu, which is kan udah ada purpose lah ya, biarpun lo cuti gini. Tapi lo sempet kayak goyah nggak ngeliat kayak satu persatu? Karena gue pribadi di jurusan gue, which is yang kayak cuma berlima puluh, kayak 3 orang lulus aja gue kayak, where have I Panik. Iya, soalnya kan where is the biar time have nulis gone aja. through? Iya, kayak gitu. itu baru yang di sekampus, Sekampus, belum teman-teman SMA. yang- Yes. teman-teman lain lo yang tiba-tiba udah berkarir melanglang buana dan Mungkin itu deeply rooted with kalau lo udah jadi sarjana dan udah pakai toga lo sukses, padahal kayak it's not guaranteed gitu loh. Tapi kayak tetap aja lo satu persatu ngelihat teman-teman lo lulus kayak Tunggu sampai lo masih ngerjain skripsi dan lo dapet undangan akikahan anak temen lo. Itu kayak oh my god. oh, where have I been? What have I done with my life? Dan ya question kayak gitu. Ya ini berat ada sih. Apa namanya ketika teman-teman lo mulai lulus dan atau teman lo udah sharing kayak iya sudah lulus S2. Oh my god. Saya Yeah. masih di sini. Tapi itu dia sih, mungkin emang itu karena beda goals dan beda prioritas Oh, sih. iya, benar. Jadi kayak tadi lo bilang kalau misalkan ya tujuan gue adalah gue pakai toga dan foto wisuda kayak gitu kan. Buat gue I think life is so much more than that. Yang mana ini aneh sih. Cuman life goal gue bukan lulus cepet kerja enak nikah cepet punya anak 2 sih. Maksud gue it is one of my priority. Tapi ada hal-hal seru yang pengen gue coba dulu gitu loh. Dan sebenarnya emang opsinya antara ketika lo bisa lulus dulu dan lo ngelakuin hal itu atau kebalikannya. Tapi on my case kayak emang karena opportunity itu datang ketika gue belum lulus gitu loh. jadi lo kayak why not? Ya why Why not? not? Dan gue emang sebenarnya agak oportunis sih sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau emang perasaan berat ya memang ada. Tapi sebenarnya yang kalau lucu adalah gue sebenarnya I'm totally fine with my condition. But I'm not fine with people Judging not our being condition. fine with my condition. Nah, Completely. the pressure. Pressure. Outside. Karena itu buat gue kayak ya udah kayak I'm totally okay with this, kayak I'm totally okay with not a graduate yet. But people are not okay with that. Dan itu menurut gue kayak ya udah gitu loh. Menurut gue emang maksud mereka baik, kayak mereka pengen gue sukses, mereka pengen gue ngelihat gue mungkin lebih bersinar atau kayak itu dangdut banget sumpah. Bersinar. Mereka pengen gue ya gue tahu gue
menyerap cahaya. Conversationnya pas ya, apalagi kita approaching lebaran, which is that questions like coming like avalanche gitu loh kayak. Ya kita tuh kayak kita lagi nanya sama Ustadz gitu kayak Pak kalau saya tanya kayak gini. Gimana jawabnya, menyikapinya gimana Gimana kan? menyikapinya, pihak-pihak mana Pihak mana? Yes. Emang kayak apa ya, my biggest challenge so far itu lebih ke self acceptance sih sebenarnya. Kayak ketika orang-orang tuh memberondong gue dengan pertanyaan tersebut, awalnya I'm not okay with that karena kayak iya berat, kayak aduh gue pengen lulus, aduh kayak gerah gitu kan segala macam. Tapi sebenarnya yang gue gerahkan adalah kondisi ketika orang mengomentari kondisi gue gitu loh. Completely. Jadi gue akhirnya ketika gue udah ya seiring waktu berjalan, ketika gue udah mulai kayak oke, accept your condition bahwa lo belum lulus, fine, deal with it. Tapi lo competitive age-nya adalah lo udah merasakan hal-hal yang mungkin orang lain belum rasakan dan it makes me feel so much better. Jadi ketika itu terjadi, gue bisa mulai accept diri gue dan ya udah, intinya yang penting lo lakuin adalah ya udah kerjain yang lo perlu lo kerjain gitu. Ketika ada orang yang rewel tentang kondisi lo, ya anggap itu sebagai suatu teguran halus walaupun cara ngomongnya nggak halus-halus amat. Tapi ya udah, jadi gue nggak ambil pusing gitu. Jadi apa ya, good things yang udah gue rasakan sekarang adalah ya gue nggak usah ambil pusing gitu. Dulu gue ambil pusing dan gue pusing karena ya itu tadi ketika ada yang lulus kayak ada foto rame-rame di depan jurusan, kayak akankah saya seperti itu? Kayak kapan atau nanti gue cuman kayak nungguin dosen nanti ketika gue kelar kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi but trust me, I'm totally fine with that. Tapi maksud gue kalau tekanannya pasti maksudnya dari keluarga kan, terdekat, pacar. Yes, betul sekali. Maaf agak kencang itu ya. Agak kayak kakak Anissa. Iya. Yang kalau udah punya anak, umur pacarannya kalau jadi anak udah SD kelas berapa? Kelas 3 kayaknya. Lamaan pacarannya. Tapi maksud gue at the end of the day lu ngasih pengertiannya gimana? Kayak ke pacar lo deh, ke cewek lo kayak sayang. Iya, mereka orang-orang terdekat kita tapi Ananda seperti tetep ini aja gitu. untuk Adinda. Iya. Jadi ini lagi-lagi obrolan filosofis sih. Jadi kayak setelah gue merasakan benturan-benturan itu berkali-kali kan, kayak nanya ya kapan nikah. Apalagi ya I've been in relationship for quite long, quite some time, which is 8 years. Jadi gue udah pacaran 8 tahun kan. Terus kayak ya Wow. Iya, jadi kayak That's like 100 years in Hollywood years. What the? Iya, gue juga gak expect bakal selama ini. Jadi kayak maksud gue kalau orang-orang seumuran gue baru pacaran terus ngomongin nikah, it's totally normal. Kayak misalkan kayak mau nikah kapan? Ya mungkin 26, 27, which is kayak oke, tahun depan atau 2 tahun lagi. Buat gue yang sudah 8 tahun, artinya kalau ngomongin nikah terus gue minta agak lama, minta 2 tahun lagi, itu sama aja kayak anjir 2 tahun lagi pacaran tuh artinya 10 tahun pacaran, terus kayak it's really tiring for some people gitu. Tapi poinnya adalah pengertiannya adalah ya benar-benar diobrolin sih. Mereka tuh goalnya adalah kenapa pengen nikah cepet. Yang gue lihat adalah karena teman-teman mereka sudah hampir semua nikah. Kayak peer pressure ya. Iya, bener sih. Peer pressure-nya kencang. Ditambah lagi kayak ya ingin membahagiakan orang tua gitu loh. Dan gue pun sebenarnya kalaupun gue nikah emang bener-bener cuma buat membahagiakan orang tua gitu loh. Tapi ya kalau ditilik lagi, gue selalu nanya diri gue, apa gue udah siap untuk nikah gitu loh. Apa gue udah bener-bener siap dengan konsep hidup bersama di bawah atap dengan membagi segalanya. Oh my god, yes. Sebenarnya gue emang tipe yang mungkin egois kali ya. Sharing Tapi kayak there's so many everything. things that I still want to try, and I'm not sure if I can do that Agree. with Being married. dan apa namanya Being tied down lah ya. Iya. Is it tied down? It sounds evil a bit. Tapi kayak, Oke, jadi podcast ini nggak akan tersebar ke satu ke pacar aduh, kalau jangan dengerin nih, jangan dengerin. Ini akan disensor nanti. Nanti kita kasih kayak script gitu ya. Kalau nggak di sini, kayak nggak usah dulu deh. Nanti lanjutkan aja ya, skip ahead. Aduh, tapi emang ujung-ujungnya emang masalah apa ya? Emang harus di ini apa namanya, ketika gue ngobrolin soal ini emang benar-benar di dig down sebenarnya kayak apa sih lu pengen, kenapa lu pengen nikah seperti ini dan apa ya hubungannya. Dan ujung-ujungnya mereka nyadar bahwa oke, gue pengen nikah cepet karena teman-teman gue udah nikah, bukan karena gue sudah siap untuk menikah dan gitu loh. Karena ketika gue ngobrol ini sama pacar gue ini, ya it was like a really really big hit on her face karena beneran waktu gue tanya, emang udah butuh gitu kan, kayak terus tidak dijawab. Artinya itu bener-bener kayak dipikirin gitu loh. Jadi emang ternyata selama ini ngobrolin hal-hal seperti itu, maksudnya kayak progressing in life itu bener-bener kayak emang
faktor lingkungannya kenceng, which proves that Indonesia itu emang benar-benar punya peer pressure yang luar biasa kenceng. So it's not about you, but it's about policing the society, which is not good at all. Yeah. No. Policing the Thank you, society. thank you. Jadi kayak Takis kayak fuck society. Kayak siapa? Udah bubar, Udah bubar. Marah Ya, nanti. tapi kalau kayak Kak Jas kan it's fine gitu. Dia punya tujuan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Emang dia secara sadar menunda kuliahnya yang kayak For greater good lah katakanlah. Nah, gimana nih Very good. buat teman-teman ini yang kayak terancam gara-gara kayak kemarin ada yang sidangnya akhirnya nggak jelas gara-gara ada nilai yang belum turun Kasian gara-gara banget sih gua. sistem yang Kasian kayak banget gitu. Lagu lama. Terus Lagu lama banget. Gimana nih komentarnya? Mungkin saya duluan yang lagi di PHP-in berjuta-juta dosen membimbing ya. Iya. Jadi kayak gue pribadi sebenarnya gak pernah, gue sempet waktu SMA, waktu semester 2, semester 3 sempet kayak kayaknya pengen deh cuti satu semester, habis itu kerja dulu supaya paling nggak tuh gue punya introduction ke dunia kerja yang lebih gitu kan maksud gue. Dan nyokap gue kayak yang no. Don't even think about and it. then it's happening kayak which is like satu semester ini gue merasa sangat tidak produktif ngerjain skripsi dan bukan karena gue yang mau tapi karena situasi which is kayak dosen pembimbingnya tiba-tiba terbang ke negeri Pablo Escobar, habis itu tiba-tiba jalan-jalan kayak Fashion Week ya, terus ada Milan, terus Paris, terus Istanbul, kan kurang lagi untuk tujuan penelitian. Dan dosen pembimbing 2 yang tidak bisa berkata apa-apa karena ternyata sedang mengerjakan disertasi S3 dengan pembimbing S1 yang sama dengan saya. Senasib ya? Senasib, jadinya kayak gue dalam kayak I wanna go faster than this tapi kayak gak bisa gitu. Dan sekarang gue udah di penghujung semester yang bisa membuat gue mendengar kata-kata dengan pujian di mana di Geraha Sanusi tapi nggak kejadian gitu. Dan gue tidak gue lebih my problem is not gue lulus tepat waktu tapi I don't have money to extend my study. Itu sih kalau gue pribadi. Kayak kalau misalnya dibilang kok kamu nggak lulus I can handle that saying that look ya skripsi gue belum selesai, gue belum yakin kalau skripsi gue yang terbaik yang bisa gue lakukan kalau misalnya gue lulus sekarang gitu. Gue bisa ngomong itu dan memang itu prinsipal banget buat gue karena gue pengen S2 dan kuliah dengan benar. Ya skripsi itu harus bener dong gitu kan. Biarpun at this point gue kayak fuck it, gue cuma pengen lulus doang, terserah deh skripsi mau kayak apa bentuknya. Tapi kayak justru faktor gue adalah bukan karena hal itu, tapi kayak I don't have the money to extend my study gitu loh. Dan buat gue dia terpressure karena kayak anjir nyari duit dari mana. Apalagi kan kalau misalnya teman-teman yang dari 2012, 2010, 11 itu kan masih amount of money-nya masih maksudnya nggak segede kita gitu loh. Gitu ya? Kalau Kayak lo berapa Kak? your tuition. Tuition? 2 2 juta. We're 6. Triple that. We're 6. We're like triple UKT that. ya? Iya, UKT. So, Jadi menunda satu semester kita kayak Super lo pedih ya? kayak menunda menunda 3 lo 3 semester. Makanya gue ngerti kenapa teman-teman yang 2012 itu kadang-kadang kayak ya elah gue satu kali kerja satu bulan udah bisa lah bayar tuition gue satu semester. I'm not in that position. And we're Okay. biarpun gue bisa penangguhan dan kawan-kawan. Jadi kayak kalau gue pribadi sih nggak pernah merasa terpressure untuk kayak oke kapan lulus pasti ada pertanyaan itu dan it's gonna be like maybe the band aid Alasan sakitnya lebih cuman ekonomi sih sebenarnya. ekonomi permasalahan gue which is kayak nyari. Dan kemarin dia ngomong kayak ya dia bisa dong preaching di depan gue kayak kalian semua tuh ya pokoknya tenang aja saya akan membantu sekuat tenaga tapi ya kalau misalnya kalian nggak lulus semester ini berarti mungkin belum rezeki kalian. I was like are you just toying with my future saying that's not rezeki gue like Itu ramalan loh. itu ramalan loh maksud gue karena dia udah ngomong gitu which is buat gue kayak kalau lo bisa bayarin gue 6 juta buat semester depan gak apa-apa gue lulus tepat waktu. Bitch like bitch. What? I'm Give him sorry. money. Please don't hear this, ibu. But bitch, like that is. Kemarin gue sempat ngomong kayak that is my future you're talking about. Like how easy are. Dan kemarin tuh gue sempet kayak ngobrol sama teman gue, which is yang senasib. Tapi beda dosen membimbing kayak how do we get here? Like apa sih? Karena gue struggle dengan tugas-tugas di akhir semester tahun lalu selesai gitu. And saya setelah waktu dengan nilai yang memuaskan. But what is it buat skripsi yang membuat gue bahkan power of kepepet itu tidak bekerja gitu gak? Ternyata adalah kalau menurut gue we put trust to someone who is like not respected to your trust gitu gak? In a way. Deep shit man. Iya gak? Which is like
gini, kalau lo kerja, kalau kemarin gue bisa kerjain tugas audit komunikasi yang due-nya 2 minggu ke depan dan gue kerjainnya 5 hari sebelumnya. Dan itu karena ya kerjanya dengan pace gue gitu. Tapi sekarang gue nggak bisa dengan power kepepet karena kayak ya sekepepet-kepepet gue buat dia nggak kepepet. Dia aja ngomong depan gue kayak kalian jangan ya kalian mah baru juga tahun terakhir semester terakhir kayak masih extend dikit malah. Ayo itu 2012 depan saya kayak itu bukan you perbandingan yang bitch, like I need economically to do this like TikTok gitu maksud gue. Money, time is money. Time is money gitu maksud gue kayak yang like aduh ya Allah 6 juta loh sis itu loh maksud gue. Cuman kayak tapi kayak somehow gue sekarang lebih kayak ya udahlah like get this done however time you need. Tapi kayak tetap pressure gitu. Kalau cuma ngelihat temen gue lulus kayak cuma sedih sementara gitu loh kayak duh enak ya udah mau lulus, but I was like I don't care about that. Even wisuda aja teman-teman gue kayak gue pengen wisuda Agustus kayak gue pengen November ke orang-orang bisa lebih datang ke November. Gue malah kayak gitu sama teman-teman gue kayak Agustus siapa yang mau datang sis gue bilang gitu kan. Cuman kayak when when you are due to time kayak ya elah ke pressure juga ujung-ujungnya. Iya, benar. benar. You Gue kalau gue kayak nggak punya hak untuk bicara gimana Nah, itu nggak tahu maksud gue yang gue rasain sekarang nih ya, gue tuh malah kepikiran kayak abis ini ngapain gitu loh. Sebenarnya kayak gue tuh masih banyak hal yang mau gue coba lakukan tapi belum sempet dan gue rasa nggak akan sempet dilakukan karena tadi tuntutannya kalau gue lulus gue pengen nyari kerja gini loh. Ada flow-nya gitu ya. Ada flow yang gue kayak gue cukup kayak oke, gue harus tak sampai batas mana lu bisa ngalor gitu nah kan iya maksud gue gitu. Dan sementara gue ada hal-hal yang pengen gue lakukan yang belum sempat gue lakukan, dan kalau gue melakukan hal itu gue harus menunda yang ini. Sementara ini tuh kayak tadi alasan ekonomi sebenarnya kayak I don't have the money to delay. I don't have the luxury to do it gitu kan. Iya gitu. Dan terus ya udah sih sebenarnya itu kalau yang jadi ini gue sebenarnya yang lulus cepet pun I think buat angkatan kita at least ya pertimbangannya lebih ke ekonomi sih. Lebih ke sana karena tadi ya itu kayak some people don't have the luxury to delay to tuh menunda dan berleha-leha dan bersantai-santai menikmati hidup dan menjalani segalanya gitu maksudnya. Bagi dengan tuition yang mahal dan segala macam dan kayak gitu, hal-hal seperti itulah. Dan menurut gue itu hal yang sangat disayangkan sih karena di kampus akhirnya karena di angkatan gue kurikulum tuh dipadetin gitu loh kan. Semuanya kayaknya nggak cuma jurusan dia atau jurusan gue tapi hampir semua kayak gitu. Di angkatan gue tuh jadi kayak semua mata kuliah tuh dipadetin jadi berapa SKS dan kita tuh dituntut untuk kayak ya udah di kampus aja gitu loh. Sementara ya seperti yang lo bilang akhirnya ya akan ada 1000 lulusan Vkom. Let's say kalau di Jura ada sekitar 100 lulusan jurnal dengan kompetensi yang sama, mungkin di atas rata-rata dibandingkan, tapi ya 100 yang sama dengan kerja jadi jurnalistik di situ-situ aja. Kayak lo bilang kan di situ-situ aja kan gak mungkin. Bisa sih gue tiba-tiba banker atau apa, cuma again no gitu, buat apa gue belajar 4 years buat akhirnya kerja di BUMN dan sebanyak-banyak segala macam. Kayak gitu loh. Dan sebenarnya benar juga, dan I think apakah gue untung lulus cepet? Sebenarnya nggak juga sih. Gue nggak menganggap gue gue nggak akan bilang beruntung sih. Gue lebih karena gue kepepet tadi sih, the power of kepepet itu kenapa kemudian bisa agak cepet. Dan biarpun ini juga gue lagi deg-degannya apakah kekejar sebelum Agustus dan sebagainya, but kayak gitu sih kalau dari gue. Iya sih, emang kayak kemarin aja aku pas sempet aku wawancara yang buat apply marketing yang cafe di sini. Yang punya tuh bilang kayak kalau kamu sekarang skripsian ya udah kerjain aja santai, jangan mikirin pressure dari luar, soalnya kamu memprioritaskan skripsi, dosen kamu nggak memprioritaskan skripsi kamu. Itu banget sih, mereka nggak butuh kamu lulus cepet-cepet yang kayak sih. Gitu. Dan pada akhirnya kayak makin kesini kenapa kualitas skripsi yang ya gitu, penelitian yang gitu-gitu aja, gara-gara ya ini kita bikinnya seadanya gitu loh. Kayak kemarin aku ngerjain bagian pembahasan kayak secara sadar kalau ini tuh waktunya lebih panjang bakal lebih bagus dari ini, nggak yang asal ketik atau gimana, yang kayak itu sih sebenarnya. Banyak faktor. Dan kayak aku sendiri sebenarnya nggak terlalu nyaman ketika ada orang yang ambis terus kayak
kenapa sih cepet-cepet gini yang kayak gitu, atau dan sebaliknya ketika ada orang yang Lama. nanti aja skripsianya diledekin juga tetap kayak kenapa sih ini kerjain dong atau gimana ya, Itu tuh harus orang-orang menghargai punya ini deh pilihan masing-masing. nah iya prioritas Tapi gue orang. nggak suka sama orang yang pengen cepet-cepet tapi kemudian tidak menjalankan apa yang lo misalnya gini kayak, duh gue tuh pengen, aduh ini tuh udah capek banget kuliah sih ya, pengen lo cepet gini Tapi nggak dikerjain. tapi nggak dikerjain. Iya. Gue kayak, itu mah omdo. gue kayak, ya sure, kayak, Ya, oke, ya, ya. oke. I did not take yourself gue gak akan Nah ya maksudnya itu beda case ketika udah secara conscious memilih untuk lulus dan memilih untuk lulus cepat atau memilih untuk mendelay kelulusannya. Tapi dia nggak tahu mau ngapain. Nah, tapi dia nggak mau tahu ngapain kayak I respect that. Tapi ketika ada orang yang kayak they say they don't want to delay but at the end of the day they did Nggak ngapa-ngapain. nothing to achieve that, gue kayak I can with you. so. Terus abis itu soalnya orang-orang itu cenderung akan mencari-cari celah kesalahan, even Yeah. though those beams sometimes memegang sebagian besar porsi itu, Yeah. tetapi kan maksud gue itu hal-hal yang bisa diusahakan. Jadi jatuhnya nyari justifikasi untuk kayak iya nih topik gue tuh hambat kesini-sini, padahal itu kayak hal yang masih bisa diusahakan. You know. Right. Nah, terus kayak mikir lagi, Iya. kayak merenung lagi. Nah, tapi Kak, dari segala perjalanan lo dan pengalaman lo nih, lo sempat mikir gak sih kalau is it just my excuse or ini pernah kepikiran gak sih kayak ini alasan gue aja kali ya, gue menyibukkan diri ini atau kayak lo udah keenakan terus lo kayak udahlah toh gue nggak gabut juga gitu, toh gue nggak ini. Ada sih, ada momen dimana gue ngerasa kayak apa ini gue cuman creating endless excuses ya, atau gimana ya, atau emang bener-bener is this really the thing that I really want to do kayak gitu loh, atau should I really go back to university and finish my stuff. Tapi ternyata emang in the end ya udah emang it's meant to be like this, dan apa ujung-ujungnya nerima juga sih. Awal-awal gue emang denial karena gue ngerasa bahwa aduh belum lulus tapi gue malah kerja, enak sih dapet duit, tapi kayak teman-teman lo ya tapi lagi-lagi balik emang itu karena beda prioritas, dan emang ujung-ujungnya gue udah menentukan oke, mungkin it sounds bad karena gue seakan-akan tidak memprioritaskan pendidikan dan segala macam. Tapi itu tadi gue ngerasa bahwa hidup gue lebih dari sekedar fulfilling what the society told you to do gitu. Gue tahu kalau gue butuh misalkan studi gue, tapi gue tahu kapan waktunya harus gue kerjain kayak gitu loh. Iya. Dan mungkin kalau on your cases kan pada ini kan ngerasa bahwa ada economic Drive. economic drive dan economic kayak gitu. Emang mungkin beda sih sama kasus gue. Cuman kayak I think you guys also can do things that I did asik. Once you finish your study sih. Kayak jangan karena gue pengen gemes kalau orang-orang tuh ngedik kayak lo harus ngapain itu loh. Kayak lo nggak nyari kerja, iya. Kalau nggak mau gimana? Kalau gue mau setahun volunteeran gimana? Kalau gue setahun mau save some money and go travel gimana? Kalau gue mau crowdfunding gue traveling gimana? Kayak everyone has their own calculated risk gitu masih sebenarnya. Iya itu dia. Dan kalau gue salah ya it's fine. I'm the one who suffer the consequences not you. Itu sih yang Mind your own business. Iya itu menurut gue. MYOB. Iya. Mungkin karena nggak tahu sih ini People are too caring. Iya. And I think also because so gak caring. semua orang kayak kita loh, which is kayak I don't give a fuck with society. Some people who also reciprocate gitu loh. Maksudnya kayak iya bener juga ya, apa gue harus lulus ya. Tapi Jadi gue masih ada berada timbal dalam- balik gitu loh. Tapi gue masih maksudnya. berada dalam lingkaran itu, maksud gue masih ada pikiran kayaknya gue nggak kayak You gue internalize masih- itu kan kayak ujung-ujungnya. internalize itu lagi kayak nggak kayak salah deh kalau gue menunda-nunda ini kayak I will ended up doing nothing dan kayak ketakutan itu sebenarnya. But yeah. Tapi dia emang menurut gue tuh emang it's all about taking the good things for you and then put aside the things that is not really necessary for you gitu. Kalau emang orang ngingetin ya udah ambil, emang the point is you need to finish your study. That's it. Kayak guanya jadi nggak sebel sendiri karena itu yang menurut gue bisa gue hilangkan adalah rasa sebelnya, rasa keselnya, the negative emotions that I suffered karena orang-orang ngomentarin gue itu udah berhasil. Gue ngerasa gue berhasil mengatasi itu gitu. Cuman emang yang penting lu ambil poin utamanya, which is the good message behind those Sentingan dan segala macam itu sih menurut gue.
Iya. Selentingan Benar-benar. membunuh. Jangan bunuh ya. Like, jahat banget sih. Iya, ini udah yang jauh. penting you know yourself gitu kan, kayak Tapi kamu kalau menurut tahu. gue emang karena ini sih kayak ada hubungannya sama how society works in Indonesia back in 70s or 80s. Karena kan zaman dulu kan orang tua kan yang benar-benar punya andil untuk memberitahu anak lo Iya. harus seperti apa. Benar. Karena mereka punya limitation on access to informasi kan. Iya. Nah, zaman sekarang kan udah serba accessible untuk information, so we think we know things gitu loh. At least, Oh ya. tapi at least That's a jab in my heart. at Okay. least it's okay if we do things wrong, karena ya yang penting kita pengen nyoba aja gitu loh. Cuman orang lain masih terbawa-bawa dengan how society works tadi. Dan society sebenarnya menurut gue kayak gak ngizinin lo untuk salah gitu loh, kayak Itu. you should be safe, kayak Itu. you should be stable, you should be, you know, live. Bukan salah sih, nggak ngizinin buat jadi beda. Iya. Nah, Gitu sih. Dan membuat kesalahan lo gitu, kayak Performance. ketika lo Sekali. membuat keputusan-keputusan yang berisiko, seperti misalnya kayak oke, gue lulus, gue nggak mau ngapain, gue pengen style, gue pengen crowdfunding buat gue travel keliling Asia Tenggara gitu misalnya, but then people will think kayak, lah terus lo ngapain gitu sebenarnya, buat apa lo lulus cepet, dan kayak sebenarnya kan itu kan Iya. hal-hal yang kayak ya fuck you gitu. Iya, This is bener, my bener. business gitu. Cuma ya tadi kalau menurut gue emang sih akhirnya itu terinternalisasi di kita, masih ke bawah gitu loh, dan Betul, orang jadi tidak kayak- mengizinkan gitu untuk jadi kayak circle of hate gitu, which is kayak lo ngomong gitu, terus kayak your goals become like who has the last laugh now, ngerti nggak maksud Iya, gue? iya, iya, Itu kan yang akhirnya membuat akhirnya besok nanya orang lagi, ngerti nggak maksud gue? Jadi nggak akan berhenti kecuali kayak you just shut up about it, ngerti nggak maksud gue? Iya sih. Sedih ya. Tapi berarti intinya ya dilema mahasiswa tua tuh it's okay, whatever your choice, Iya. to delay or not to Delay. delay, to do what to know what to do next or not, or Tapi kalau menurut gue sih yang have no penting idea. no matter what you do, at least you do good things to people. Itu sih menurut gue. Jadi kayak ya udah gue belum lulus, tapi at least gue tunjukin ke let's say orang tua gue yang menurut gue stakeholder terbesar dalam hidup gue. Iya. Kayak I can still do good things loh. Jadi kayak lulus tuh bukan jadi ultimate goal hidup gue. Jadi kayak gue masih bisa, I can financially fund myself, fund my life by myself. Gue I'm quite I'm quite lucky enough to travel on my own budget and on my own fundings and stuff like that. Dan buat orang tua gue itu sesuatu yang kayak standar lega gitu loh. Karena Ya orang udah tua, paling nggak lo bisa hidup sendiri lah ya. ya paling ya lu tinggal lulus dah kayak gitu loh. Itu yang menurut gue di balik semua delaynya gue, itu yang menurut gue berhasil gue tunjukkan ke keluarga gue. Jadi kayak less they can worry about me less gitu loh. Itu sih. Karena gue menunjukkan kalau gue udah tinggal ini lulus cuma perlu pelengkap aja gitu loh. jadi berarti kayak cari on top aja. Iya, cari on top. Karena dulu mungkin nyokap ngerasa bahwa lulus belum, skill nggak punya, kerja nggak tahu di mana, mau jadi apa gitu kan. Jadi keluarlah semua ketakutan untuk di push buat lulus. Iya. Ya, jadi tapi mungkin ya tadi ketika gue nyari experience buat gue itu somehow it can really provide some a feeling of security for my mom. Jadi kayak dia ngerasa bahwa oke, ya udah. Tapi the pressure was hard on you karena lo anak pertama juga gak sih? Iya, itu dia. Iya. Iya. Benar. Anak pertama. Kayak Iya. Lo jadi palet sih sebenarnya. Gue juga nggak enaknya itu. jadi kayak gitu. karena jadi kayak lo harus yang stable, kayak lo harus, karena lo yang akan jadi safe net Benar. untuk adik-adik lo nanti kayak. Benar. Iya. Tapi itu tadi gue I don't aim to finish my study and just find some entry level job. Tapi kayak the moment I finish, I will go big gitu loh. Oke. Itu yang Damn. damn. Jam. Ini calon Damn. sebagai ya. Calon sebagai. Calon sebagai. Sebagai itu apa? Sebagai aja, sebagai apa Sebagai gitu. apa gitu. Ya tapi itu sih menurut gue sebenarnya kayak low key ambitious person sih menurut gue. Iya kan gue bilang lo tuh ambi tapi next level gitu loh. Kayak orang kalau lo tuh kayak post ambi. Jadi kalau ambi Post ambi. Kalau ambi kan cuma kayak Ambi, pengen dapet ambi. nilai bagus, lulus cepet, and then ya God knows what happened gitu. Nah lo tuh kayak post ambi, jadi kayak enggak. Gue merendah dulu, terus tapi gue loncat tinggi gitu ya. Post ambi. Post It's like ambi. you want to fight enough and then suddenly like hi. Hi bitch kayak. Yeah. Highly publicized hi gitu. Hi, how's your progress by the way? Kayak hi. Ini yang lulus cepet kemarin, oh saya bosnya loh. Oh my god. Wow. Oh my god. I Kita want kembali ke to circle of hate itu. Iya. Hate itu. So, Who got the last laugh? itu kita mikir lagi. Yeah. Enggak sih, tapi
Tapi I'm Tapi trying to apa? internalize that thing. Tapi intinya ya itu menurut gue kayak udah akhirnya apapun pilihan lo, you do asal lo secara sadar gitu loh Iya. memutuskan pilihan lo dan tidak apa ya, dan konsisten sih menurut gue. Kalau lo emang pengen dan lo rasa lo harus cepet, maka selesaikanlah. Kalau tidak ya tidak, tapi maksudnya ketika lo mau berusaha, gue yakin segala urusan dengan dosen dan segala itu bisa diusahakan gitu loh. Ya nggak sih? Nggak tahu sih, gue sangat Yeah. optimistik orang. Tapi gini, when do you become sure that this is the path that you're gonna do? Like, maksudnya gini, kayak mungkin di luar sana pendengar-pendengar kita ada yang kayak, iya nih gue juga kayaknya gue lulus tuh bukan goals gue, tapi gue nggak tahu mulai dari mana. By the way, gue nggak nge-encourage gue nggak nge-encourage untuk lulus lama ya. Iya, tapi mungkin ada orang yang sana kayak bukan goalsnya untuk cepat, tapi kayak I wanna do something with my life that doesn't involve just being graduate Yeah. gitu maksud gue. Like I wanna start something dulu before I lulus. Karena gue juga kadang-kadang ngerasa kayak iya sih satu hal yang positif keluar dari semester ngulang adul ini karena adalah kayak gue punya karya yang lebih gitu loh, which is kayak the kita things that bisa I wanna do. sempat bikin podcast ini. Iya, the things that I wanna, Yeah. the things that I wanna do, like I wanna do it right now. Mumpung gue kayak ya udahlah, mungkin skripsi gue lagi terbengkalai dan dosen gue berbengkalai, gue gak membuat gue stop gitu maksudnya. But mungkin teman-teman di sana juga ada yang kayak, karena gue tahu teman-teman gue yang stuck ngerjain skripsi karena bosan, dan gue bukan cuman bosan skripsi, tapi kayak ya gue masih takut nih ke depan gue mau ngapain. Yeah. Kayak itu loh maksudnya, Ya, kayak karena lo nggak tahu mau ngapain. how do you any tips or maybe like how do you when are you sure kayak oke gue harus ambil ini ya with all the consequences happening in the future. Yang pasti ya it took time sih. It's like apa ya, kayak a really good 6 years. Jadi intinya gini, kalau menurut gue tuh yang kita masih like adalah the feeling of experimenting with our lives gitu loh. Jadi kayak we think we know what we want to be, tapi masalahnya kita nggak pernah nyoba-nyoba gitu loh. Yeah. Iya. So there was a moment where I had a convo with my friend, and then she was like, she already worked in this one big agency, and then she thought she's already good and she wants to settle there. But it turns out that she didn't really feel good with working there. She wanted to move to the other companies, but she wasn't sure whether she can make it or not. I mean, dia bisa pindah apa enggak, si company baru ini mau accept dia atau enggak, karena dia ngerasa dia lack of skill gitu loh. Dan dia ngerasa dia curhat ke gue gitu lah, dengan kondisi saya masih mahasiswa, dia sudah sarjana dan dia sudah bekerja, dan dia cerita, man tapi gue gak yakin nih man, gue takut gak diterima nih man, dan gue takut kayak ya takut segala macam. Di situ gue langsung kayak it dawned on me, dan ternyata bahwa gue udah kayak I spend a good time to experiment with my life. Kayak gue coba sana sini, gue nyoba ya kepanitiaan udah, nyoba kerja udah, magang udah, volunteering udah, terus kayak doing shitty job juga pernah. Jadi kayak gue tahu mana-mana aja yang gue suka, mana yang gue nggak suka, dan juga gue tahu mana yang strength gue, mana yang menjadi weakness gue. Dan ketika gue tahu mana-mana itu, gue jadi bisa makin yakin sama apa yang mau gue ambil gitu loh. Jadi intinya kenapa gue bisa yakin ya karena gue udah nyoba, dan gue tahu mana yang gue suka dan mana yang gue nggak suka, dan mana yang gue jago dan mana yang gue nggak jago. Alhasil gue akan fokus ke apa yang gue jago, dan gue meninggalkan apa yang gue nggak jago, walaupun orang-orang bilang you should try this one yang bagus buat lo. Tapi itu sebenarnya bagus buat dia, atau mungkin kelihatannya bagus buat gue. Padahal gue nggak yakin kalau itulah yang bagus buat gue. Tapi ketika gue experimenting on things, ketika gue nemuin mana yang menjadi strength gue, itulah apa yang gue fokusin, dan gue gak akan ambil pusing dengan apa yang orang bilang. Gitu sih menurut gue. Berarti decisiveness is a very it's a very needed soft skill gitu gak sih? Iya benar Decisive banget. gitu. Dan it takes time, dan gak mungkin kayak lu besok tahu-tahu kayak oke, gue mau jadi PR officer. Tapi lu gak tahu PR officer ngapain, atau apakah lu akan suka atau enggak. Jadi yang gue sadari adalah gue mempercepat proses aktualisasi diri gue dan pembelajaran diri gue. Sementara teman-teman gue yang seangkatan, mereka baru memulai proses itu ketika mereka sudah mulai kerja, pindah kerja, cari tempat lain karena mereka ngerasa nggak cocok dan lain-lain. Gue sekarang, menurut gue udah cukup yakin sama satu field sih, which is digital marketing. Jadi kayak ketika gue kerja kemarin, gue fieldnya itu nyambung ke situ, dan gue coba tempat lain dan nggak suka. Ternyata emang yang klop itu di situ gitu loh. Jadi in the end, ketika gue kerja, gue akan kayak gue mau di sini, bukan karena itu jurusan gue, bukan karena itu yang kayaknya keren, tapi karena itu yang gue jago di situ. Alhasil ketika gue masuk field itu, orang akan mengconsider gue sebagai ujung tombak gitu loh, karena gue karena lo punya strength gitu, Yeah. gitu sih.
Dan itu yang orang-orang lain mungkin nggak punya, belum kesempatan untuk ngelakuin itu gitu loh. Jadi yang penting itu bukan multi talent tapi kayak how to Iya, kayak lu mau sharpen fokus that di mana. one. Yes, bener banget. Jangan sampai jadinya kayak Jack of all trades, Master of True. none gitu loh. Iya. True. Gua nangis. Anyway. Itu yang Yeah. bokap gue bilang sih. Jadi kayak dulu bokap gue di filosofi dikit. Jadi bokap gue dulu sering bilang kayak, man, jangan jadi jago semuanya. Pokoknya cari satu hal yang benar-benar kamu bisa dan orang-orang bakal nyari kamu Buat itu. karena Betul itu. itu. Jadi bukan orang nyari kamu bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu bisa apa. Gitu loh. Itu sih sebenarnya yang jadi motivasi gue buat kayak delay 2 tahun kuliah itu karena emang gue mau nyari gitu loh. Gue jago di mana gitu loh. Karena ketika gue lulus, gue harus langsung kayak punya big shot gitu loh di situ loh. Karena gue tadi gue anak pertama. Jadi kalau gue baru lulus dan gue entry level job dan kayak ujung-ujungnya 2 tahun kerja entry level job ya No, susah it's gitu not loh. gonna do. Iya, jadi gue harus ketika gue lulus gue langsung kayak bam gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Kayak when you go out you go big. Iya. Yeah. Kurang lebih kayak gitu sih. Bisa. Jadi kalau gue ngeliat teman-teman gue yang lain kayak pada ngerasa kayak gitu, kayak aduh gue skripsian tapi ujung-ujungnya lulusnya juga nggak tahu kayak gimana segala macam. Menurut gue emang kayak you should spend a good time for yourself gitu loh. Kayak try to understand yourself, try to kenalin diri lo karena ya ketika hal-hal klise macam musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, it's fucking true man. Karena lo nggak tahu lo suka apa atau lo nggak tahu lo jago di mana atau lo kira lo jago di satu bidang padahal lo belum tentu yakin juga. Karena society tuh udah bikin satu template buat hidup Itu lo. dia. Kayak lo habis ini lo gini, Iya, gini, orang gini, bilang gini. corporate job itu bagus padahal belum tentu No. lo suka di situ. Well, gitu. maybe it's good for some people, but not Yes. for Not for everyone. everyone. Iya benar. Karena emang ya gitu sih intinya. Yeah. Ya, oke. Well, that's Anything else? nice. That's Steve. Udah sih sebenarnya. Kayak semoga tuh membantu teman-teman semua untuk menjadikan pikiran dan kayak Iya. oke, it's okay. Yang penting okay. tahu It's apa yang okay. dilakukan. Gencana. Purpose Gencana. lah ya. Keep fighting. Justin Bieber dong, Cinggu purpose. Keep fighting, cinggu-cinggu. Cinggu-cinggu ya When Allah. in doubt, nonton drama Korea mungkin akan bantu. Terima kasih udah hadir di mata pelajaran 5 Bimbel. Bimbel akan hadir tiap hari Minggu dengan mata pelajaran lebih seru dan insya Allah berfaedah. Mungkin kamu setuju, nggak setuju, atau punya kritik dan saran bisa follow dan mention kita di Twitter @bimbelpodcast. Sampai jumpa di Bimbel